ini adalah Fahma Waluya Rahmansyah dan Hania Pracika Rosmansyah. Mereka adalah pembuat game cilik. Sejak umur 3 tahun, Fahma sudah akrab dengan komputer, yakni memainkan game edukatif yang diberikan sang ayah. Bosan dengan game yang itu-itu saja, akhirnya Fahma dibantu dengan Hania mulai mencoba mengotak-atik program komputer. Siapa sangka, berbekal rasa penasaran, mereka mampu menciptakan sejumlah software, melahirkan sejumlah aplikasi dan games yang tak kalah dari games buatan pengembang games profesional. Di antaranya aplikasi game edukatif, English for Children atau Enrich, dan Banana yang dilirik merek handphone asal Finlandia. Inilah yang membuat Fahma dan Hania mendapat predikat sebagai pengembang aplikasi termuda. Game anti korupsi yang pernah dipresentasikan langsung di hadapan KPK. Prestasi terakhir, Fahma dan Hania baru saja memenangkan lomba membuat games hanya dalam waktu 5 menit. Wow! Nah, merayakan Hari Anak Nasional kami sudah hadirkan 2 anak inspiratif. Jadi ceritanya begini, Shanas. Fahma dan Hania ini. Jadi Fahma itu kakak laki-lakinya, Hania itu adik perempuannya. Jadi waktu kecil, loh kok jadi bis cerita. Ketika kecil, Hania itu mengalami kesulitan, sebentar saya lihat dulu ya. Membaca. Iya, sulit mengenali huruf. Terus akhirnya Fahma ini melihat kok adik saya itu sulit ya mengenali huruf. Akhirnya dia utek. Dia bikin sebuah apps yang bisa di-download untuk ponsel sekarang. Biar si Hania ini bisa belajar. Luar biasa kreativitasnya Itu ya. masih di umur 10 tahun saat itu, Nas. Di umur 10 tahun, makanya kita langsung mau tahu dari mana sebenarnya inspirasinya untuk anak-anak luar biasa ini. Ada Fahma dan Hania, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar dua-duanya? Baik. Berarti akur ya kalian ya? Akur banget ya. Waktu itu Fahma berarti umur 10 tahun dan waktu itu Hania umur hanya 6 tahun saja. Iya. Nah itu maksudnya punya inspirasi datang itu tiba-tiba untuk oke, saya ambil telepon ibu saya kemudian saya buat aplikasi itu dari mana sih Fahma? Enggak sih, kalau awalnya kan pertama sih adik beli buku dulu, yang banyak gitu kan. Bukunya itu biasanya tentang membaca, tentang mengenal warna biasanya itu. Nah setelah itu ya melihat kayaknya isi bukunya itu sederhana kan. Jadinya ya saya ingin pindahkan awalnya baru gambar-gambarnya aja dulu, pindahkan ke ponsel dulu. Nah akhirnya biar punya versi sendiri lah, jadinya dibuat ulang gambar-gambarnya dan dibuat lebih menarik agar. Karena Hania saat itu lebih suka main ponsel ibunya daripada baca buku gitu. Iya karena ada Luar game-game biasa. yang kayak gitu ya dia mainkan saja waktu itu. Tapi kan kalau kalian gitu ya sebagai yang masih muda, masih belia gitu, biasanya kan games itu dimainkan saja, kok kepikiran untuk bikin sih? Sebenarnya sih kita juga main juga iya gitu, tapi melihat juga kalau misalnya kita bisa membuatnya ya akhirnya kita membuatnya karena ingin belajar kan, pertama sih ingin belajar, habis itu tertarik juga dengan buatan orang lain. Ya akhirnya kita mencari cara gimana caranya biar kita bisa mengekspresikan juga gimana kita ingin game kita itu bagaimana atau misalnya Belajar sambil bermain intinya jadinya gitu. Ini penghargaan ini bisa diceritakan. Ini punya Fahma semua atau Hania juga punya? enggak, ini punya Hania. Ini punya Hania nih ya, yang ini. Coba Ya ceritain kita Hania. berdua juga ini. Kalau misalnya yang ini yang kayak gedung BNI 46 ini apa ini? Ini coba ceritain. Ini kapan penghargaan apa? dapatnya? 2011, ini untuk apa ini Hania? Waktu itu sih diberi penghargaan oleh Presiden waktu itu tahun 2011 bersama kakak karena membuat game termuda. Membuat game game termuda. termuda. Penghargaan nasional hak kekayaan intelektual. Kalau misalnya yang di tengah-tengah kayak Oscars gini, ini apa ini? Kalau ini 2010 ya? waktu itu Apikta waktu itu. Waktu 2000 berapa ini ya? 2010. Ya, Waktu di Malaysia. Penghargaan apa sih? Ya membuat karya, habis itu ya kita presentasikan gitu ke juri-juri tentang game kita itu. Saat itu game kamu apa? Yang ponsel itu. Yang game untuk di ponsel. Waktu itu ya 2010 itu kita mengirimnya, habis itu mengikutinya ya alhamdulillah kita bisa dapat.
Berarti sudah 6 tahun Fahma selama ini membuat kurang game. lebih 6 Kurang tahun. lebih 6 tahun. Dan itu belajar sendiri atau belajar dari mana sih? Enggak. Saya pertamanya cuma ngulik, habis itu melihat tertarik, ya akhirnya orang tua juga mengikutkan saya ke SKACI waktu itu. Apa itu SKACI? Sekolah Komputer Aku Cinta Indonesia, di mana di sana saya belajar komputer, saya dibimbing di sana dan di guide juga gitu. Kalau misalnya gimana langkah-langkah awal pembuatan game, nah sisanya kalian buat sendiri aja di sana itu. Sisanya kalian terserah gitu. Diberikan triggernya gitu. Berarti sampai saat ini sudah berapa sih yang sudah Fahma buat dan juga Hania buat? Oh, kalau saya berapa ya? Waduh, sampai dia lupa. Enggak. Kalau Banyak banget biar bareng gitu kan. Kalau bareng sih ada lebih dari 50 kalau barengan Lebih dari gitu kan. 50 games. Terus Itu mereka beberapa di antaranya yang kamu bawa di sini kan? ini yang paling baru aja sih kalau Hania kan sekarang udah mulainya ke robot sekarang. Hania sekarang udah bisa buat game sendiri, habis itu udah Tapi yang bisa. aku dengar selain bikin robot ini tuh loh game yang kemarin lagi hits banget, Flappy Bird, Hania juga bikin versinya ya? Iya. Coba Gimana dong tuh mau bikinnya? lihat. Ini ya? Iya. Oh, kita bisa langsung lihat di sini loh. Ini Dia mau versi. bikin flying bird. KW berapa Shanas? KW berapa? Tadi dibilang katanya Hania ini adalah Flappy Bird KW. Nah tuh, dari namanya aja udah kreatif dia. Mungkin suaranya kurang kedengeran ya. Tapi apa bedanya dengan Flappy Bird yang dibuat oleh orang Vietnam Amerika itu? Nguin itu? Ya bedanya sih sedikit aja. Kan kalau misalnya itu yang buatan aslinya kan pixelated. Terus habis itu gambarnya lebih bagus gitu. Tapi ini kan baru awal-awal aja gitu, iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja kamu bisa bikin kayak gini. Aku isengnya biasanya gunting kuku. Kalau kamu Beda. Kalau ini yang kamu bawa nih bisa dijelasin nggak Nia ini apa? Robot ini tuh bisa apa ya? Mungkin kalau misal di sini tadi ada remote-nya. Oh itu dia. Mungkin ini di bawah aja gitu. Oh iya, yuk, boleh. Ini kita taruh ke bawah ya. Saya takut merusak Hania. Jadi Gimana silakan. cara memegangnya? Aku mau ngebantu juga takut. Oke, ditaruh aja terus. Robot ini bisa berjalan, maju mundur, menembak bola dan mengeluarkan suara. Wow, nembak bola. Mana? Awas kecolok. Wow. Anjir. Coba. Ini robot namanya siapa Hania? Skacibot. Skacibot. Kacibot. Ini mulai dari kapan kamu bikin dia? Baru kemarin-kemarin sih. Baru Berapa kemarin. lama? Belum lama. Belum lama. Iya, 2014. Berapa lama bikin begini? Bisa mundur dia. Seminggu sih bisa. Seminggu sih bisa. Santai banget ngomongnya. Aduh, hebat banget. Terus tembakan bola. Tembakan bolanya gimana? Kurang, ini kayaknya ada yang baterainya kurang, tenaganya jadi kadang tidak bisa juga menembak bolanya. Oh, pegasnya tidak bisa. Oke. Tapi saya kayak mau memberikan tantangan sekarang. Saya dan Shanas berikan tantangan. Yes. Coba bikin game. Kalian kan sudah bikin 50 game bersama gitu kan. Ini aja 1 minggu bikinnya Makanya. sebentar banget. Berarti otomatis dia bisa bikin dong game dalam waktu 5 menit ya nggak Shanas? 5 menit ya? Bisa? Yes. Oke, kita mulai dari sekarang. Mangga. Mangga. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi tapi ya sama Fahma ya. Kalau Fahma nih, berarti kan udah 16 tahun, berarti sekarang sudah di kelas SMA gitu. Iya. Nah, untuk kedepannya nih Fahma, apa sih yang mau dibuat lagi gitu? Sudah ada 50 game lebih, sudah ada begitu banyak penghargaan. Apa sih yang mau Fahma lakukan di dunia game ini? Kalau sekarang sih kan dulu membuatnya animasi, habis itu ke game. Ya, akhirnya sekarang saya mau mencoba ke komik dulu sekarang itu. Membuat komik digital, ada juga komik digital, ada juga yang komik langsung dibaca begitu kan. Habis itu selain itu ya saya ingin berbagi juga dengan cara mengajar. Kalau misalnya saya itu adalah waktu-waktu tertentu di mana ikut sama orang tua. Di mana di sana saya mengajar, ada anak-anak, ada juga tutor juga, kayak apa mahasiswa gitu yang akan mengajar lagi. Mengajar yang akan diajarkan kepada anak-anak ya. Contohnya seperti yang Hania ini kan nama softwarenya itu Scratch ya. Jadinya kita sharing lagi gitu. Setelah kita mengajarkan ya tutor itu mengajarkan lagi kepada anak-anak. Dan ada juga saya mengajar ke anak-anak langsung gitu, misalnya ke sekolah-sekolah gitu, misalnya SD atau TK. Ya kita sih
seneng-seneng aja gitu kan sama anak-anak gitu banyak. Habis itu ya ngajarin juga biar mereka nggak semuanya itu bermain aja terus. Benar-benar. Dan katanya kamu punya website juga ya yang benar-benar langsung mengajarkan. Ada websitenya ya skaci.com itu, di mana di sana dikelola agar orang-orang tidak hanya di Bandung atau di Jakarta saja gitu yang dapat belajar, tetapi kita ingin secara global juga ingin mengenalkannya gitu kepada orang-orang, kepada masyarakat, di mana mereka tinggal login, mereka tinggal menggunakan si video-video ajarnya itu dan mereka bisa belajar langsung gitu di laptopnya sendiri. Modal apa sih yang seseorang harus punya ketika pengen jadi pembuat games-games seperti ini? Biasanya sih laptop aja. Habis itu kan sekarang software juga udah mulai banyak yang free, di mana mereka tinggal download. Habis itu setelah download ya mereka tinggal menggunakannya aja. Habis itu biasanya kalau umumnya gitu orang-orang melihat tutorial, jadinya ada step-stepnya gitu. Pertama kalian harus ngapain, kedua harus ngapain, yang akhirnya itu bakal jadi kayak gimana. Ya seperti memasak aja gitu. Tapi haruskah misalnya kayak saya gitu ya, saya tuh nggak pintar matematika, Fahma. Jadi saya oke lah di bahasa. Nah orang seperti saya gini yang kurang bisa mengutak-utik itu apakah bisa menjadi orang yang bisa menciptakan game-game seperti itu? Maksudnya anak IPA gitu. Saya juga IPS di sini. Oh ya? Iya. Ada harapan Shanas. Nggak, jadinya nggak mesti pintar matematika banget, nggak mesti, asal ada keinginan aja kita. Ya dia niat, dia ingin mengekspresikan gitu, ya akhirnya insya Allah gampang gitu. Ini nggak ada hitung-hitungannya ya? Gampang katanya. Kalau ada gitu, tapi secara umum. Jadinya nggak mesti mendalami banget Nggak gitu. sesulit yang kita kira ya. Tapi Hania sekarang udah nyampe mana sih nih Hania bikinnya? Nih udah dia masukin Gambar-gambar orang dancing. Oh gitu. Oh. App-nya namanya, bukan app, apa Ini software-nya ceritanya namanya tentang Scratch. DJ ya ini. Jadinya ini ceritanya tentang kayak di panggung, terus itu ada orang sebagai DJ itu yang di tengahnya, dan sisanya ada yang menari-nari. Oh, Kemudian nanti cara kerja main gamenya seperti apa? Udah siap nih, Hania? Belum. Oh belum? sedikit lagi. Lagi di setting-setting lagi. Oh di setting-setting lagi. Sedikit Selain lagi. software Scratch, ada lagi nggak sih rekomendasi Fahma? Ada sih, kalau kita kan pertama Scratch dulu ya, pertama itu untuk anak-anak biasanya. dasar ya? Sebenarnya sih semua umur juga nggak apa-apa, yang namanya belajar itu nggak telat gitu kan. Setelah Scratch ada juga Flash, yang mana itu adalah multimedia. Jadi kita menggambar di sana, habis itu kita memprogram juga di sana gitu. Oke. Dan Sudah? ini Hania sepertinya sudah stop dia. Sudah Ini siap? udah nih berarti. Ayo coba. Gimana Cara nih? kerjanya gimana? Gunakan tombol panah atas kanan. Mana ya? Oh, Apa aja? Des. Terus? Ya ini sih kalau misalnya menekan tombol-tombolnya akan keluar suara. Mungkin apa ya? Jadi Suaranya nggak keluar gitu. Jadi gamenya ini tujuannya untuk melatih apa? Untuk Ya, goyang-goyang. menghibur. Dalam 5 menit saja sudah bisa membuat game, luar biasa. Kalau Hania nih cita-citanya ke depannya untuk game Indonesia gitu, kamu pengen jadi apa sih? Kurang tahu sih. Masih kurang tahu nih. Kamu mau berapa? 10 ya? Oh, oke. Nggak apa-apa, nanti Kamu nggak mau along the way kan nanti pasti tahu. Iya. Nggak mau jadi gamer aja? Nggak mau. Oh, seriously? Terus skill kamu yang begitu hebatnya? Mandap. Ya mungkin yang fleksibel aja gitu. Oh, oke. Jadi hobi ya? Iya. Nice. Boleh lah ya, side job. Iya hobi tapi udah bisa menghasilkan banyak penghargaan loh, luar biasa. Hobi kita paling jadinya muffin gitu ya Mar ya. Atau jadi makanan gitu. Tapi terima kasih loh teman-teman udah datang ke sini untuk merayakan Hari Anak Nasional. Terus belajar terus dan ini apalagi hobinya bisa menghasilkan luar biasa banyak penghargaan seperti ini. Sukses buat Hania dan juga Fahma. Dan selanjutnya kita punya informasi menarik lagi mengenai program belajar sambil Keliling dunia. keliling dunia. Saya mau. Saya juga mau. Yuk setelah jeda berikut di Indonesia Morning Show akan segera kembali.